Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan teori asam basa. Teori asam basa yang pertama yaitu Arrhenius ya. Oke. Sebelum ke teori asam basa Arrhenius, asam dan basa itu adalah senyawa atau larutan ya. Banyak yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri asam itu rasanya asam, bersifat korosif. Artinya mudah mengalami perkaratan dengan adanya zat asam. Contoh buah-buahan yang mengandung asam ya. Misalnya jeruk terdapat asam sitrat. Buah anggur terdapat asam tartar. Buah belimbing terdapat asam oksalat. Ciri-ciri basa. Basa itu rasanya pahit, bersifat kaustik ya, atau merusak jaringan lemak pada kulit. Benda-benda yang mengandung basa tentu itu jenis sabun-sabun ya, sabun mandi, sabun cuci, sampo, pembersih muka dan lain-lainnya. Kembali ke teori yang pertama ya, teori asam basa yang pertama yaitu Arrhenius. Pak Arrhenius ya yang memberikan teori asam basa yang pertama. Asam adalah senyawa jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen. Ion hidrogen itu identik dengan H positif. Senyawa basa adalah suatu senyawa jika dilarutkan dalam air melepaskan ion hidroksida. Ion hidroksida itu adalah OH- ya. Ion hidrogen H positif, ion hidroksida OH- ya. Oke, kita lihat contoh-contoh senyawa asam. Asam bromida, rumusnya HBr, menghasilkan ion H positif tentu dengan Br-. Asam sulfat H2SO4 mengalami dua tahap ionisasi ya. Pertama menghasilkan H positif dan HSO4-. Tahap kedua HSO4- menghasilkan H positif dan SO42-. Asam sulfat itu menghasilkan dua ion H positif sehingga disebut dia asam bivalen atau asam bervalensi 2. Asam fosfat sebenarnya mengalami 3 tahap ionisasi. Tetapi inilah ionisasi singkatnya ya. Asam fosfat itu melepaskan 3 ion H positif, disebutlah dia asam tripotik atau trivalen atau asam bervalensi 3 ya. Sekarang kalau kamu mau menuliskan ionisasinya ya, misalnya supaya lebih gampang, misalnya kita tuliskan H2SO4 ya. Kamu udah tahu kalau asam melepaskan ion H positif. Udah H positif. H positifnya di sini hanya ada 2 ya. Kemudian kamu harus pahami bahwa sulfat itu selalu 2 negatif. Atau boleh kita misalnya tuliskan supaya untuk menghafal aja ya. H2SO4 ya. Ini SO4 ini menyatu ya, ibaratnya dia menjadi anion. Berarti dia ada 1. 1 ini menjadi muatan H positif ya. Saya ulangi, SO4-nya ada 1, itu menjadi muatan H positif, 1 positif. Tambah SO4. Banyaknya H yang 2 ini bisa menjadi muatan SO4 2-. Sekarang kita lihat. H-nya ada 2, berarti ini 2. SO4-nya ada 1, biasa tidak dituliskan. Sekarang saya kasih contoh yang kedua, misalnya H3PO4. PO4 ini kan satu kesatuan ya, ini cuma ada 1 dia. Cuma angka 1 kan nggak biasa ditulis. H itu selalu positif. Tentu dari sini. Kemudian ditambah PO4 itu selalu 3 negatif. Dari mana? Dari sini. Jadi ditukar doang. Hanya ada 3.
PO4-nya ada 1. Nah, itulah untuk ionisasinya. Kembali ke basa. Menurut Arrhenius tadi, basa itu jika melepas ion hidroksida. Hidroksida itu identik dengan OH-. Ya. Nah, misalnya ini natrium hidroksida, rumusnya NaOH. Berarti Na positif dan OH-. Kalsium hidroksida, CaOH 2 kali. Ca2 plus dan 2 OH-. Karena dia mempunyai 2 OH, disebutlah dia basa bivalen atau bervalensi 2. Aluminium hidroksida AlOH 3 kali. Karena dia memiliki 3 OH, disebutlah dia basa trivalen atau basa bervalensi 3. Kalau misalnya kita tulis bagaimana ionisasinya ya, misalnya nih Ca, ini OH 2 kali. Ini begini ya, ada kurungnya ya. Seperti tadi ionisasi sama aja. Ca muatannya dari sini, Ca2 positif. Tambah OH itu selalu -1. Dari sini Ca-nya ada 1. Ca1. OH ada 2. Ini ke sini ya. Kemudian Al OH 3 kali. Kan Al di sini 1 ya. Nah, sehingga kita tuliskan Al muatannya yang mana? Ini jadi tukar 3 positif. OH selalu -1. Tentu dari sini dia. Al sebanyak 1. OH sebanyak 3. Nah, itu cara menuliskan ionisasinya. Nah, kemudian inilah contoh-contoh senyawa asam. Ya, bisa kamu baca-baca ya, senyawa asam dan namanya, reaksi ionisasinya, valensi asamnya, sisa asam. Jadi kalau asam itu kan menghasilkan H positif. H positif ada H positif, tentu ada ion negatif. Ini disebut kation, ini anion. Anionnya inilah merupakan sisa asamnya. Jadi misalnya kalau kita ambil salah satu, HNO3, tentu dihasilkan H positif sebagai kation, NO3- sebagai anion. NO3- inilah sebagai sisa asam. Kita ambil salah satu contoh lagi, asam sulfit H2SO4. Kationnya H positif, SO42- lah sebagai sisa asam. Kembali ke senyawa basa ya. Inilah contoh-contoh rumus basa. Ini namanya reaksi ionisasinya. Nah, kembali ke valensi basa. Valensi basa itu berarti banyaknya OH. OH-nya ada 1, valensinya 1. OH-nya ada 2, valensinya 2. OH-nya ada 3, valensinya ada 3. Oke, silahkan dipelajari lebih lanjut. Semoga kamu paham. Terima kasih.